Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan bagi yang sakit semoga diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Bengkel Nengumah. Pada video kali ini saya akan memasang sebuah modul untuk mesin cuci top loading. Ini adalah modulator universal yang saya beli di sebuah toko online dengan harga kisaran Rp150.000. Ini mesinnya sangat simpel. Ini untuk modulnya, ini untuk panel instrumennya sangat simpel teman-teman. Ada tombol start, pause, dan proses. Terus ini untuk sekun, kita nanti pasangkan pada ini untuk water level, ini untuk tempat pemasangan sekun dan kabelnya teman-teman. Nanti kita memasangnya sesuai dengan diagram yang ada pada dashboardnya modul lator universal ini teman-teman ya. Ini untuk dusnya, di belakang atau di bawah ada instruksi untuk pemasangannya atau instalasinya. Nanti kita urutkan berdasarkan instruksi yang ada di dusnya. Langkah pertama, kita buka modul yang bawaan dari mesin cucinya. Kita lepas semua kabelnya. Di sini kabelnya kira-kira ada 7 dan 4 kabel. Kita lepas semuanya ya teman-teman. Ini kita nanti memotongnya, kita potong semua, kita kasih sekun ke 12 kabel. Nanti tinggal kita pasangkan ke modulator yang mau universal teman-teman. Ini kita potong ya teman-teman semuanya. Ini untuk mempersingkat waktu, saya percepat teman-teman. Untuk tahap selanjutnya kita memasang water level. Kita menggunakan water level bawaan dari modulator karena ini sudah jadi satu program, jadi nanti tidak kita merubah-rubah posisi tinggi rendahnya air ya teman-teman. Kita lepas water level yang asli dari mesin cuci, lalu kita gantikan dengan water level yang dari modulator. Ini ada penguncinya, kita buka ya, ini klemnya, kita gantikan untuk water level yang bawaan dari modulator teman-teman. Ini mudah secara pemasangannya. Kita pasangkan lagi klemnya teman-teman, kita pasangkan, dipastikan sudah rapat ya. Setelah terpasang, kita menggunakan tang ya teman-teman, kita pasang kabelnya.
Ini kabel sensor untuk water level atau ketinggian airnya. Ini kita masukkan, posisinya juga sudah plug and play, tinggal pasang saja. Kita masukkan teman-teman, nggak usah terlalu rapat, nggak apa-apa. Ini untuk proses pemasangannya ya teman-teman. Ini yang untuk 4 kabel warna abu-abu untuk sensor untuk saklar pintu. Terus ini yang kedua warna pink, ini untuk kabel output dari sensor water level ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Untuk yang ketiga itu warna oranye, untuk yang keempat yaitu warna ungu ya teman-teman. Itu nanti bisa dilihat di videonya, sudah sangat jelas. Untuk yang kabel berikutnya, yang 7 kabel ini kita pasang. Untuk yang pertama ini ada putih, lalu yang kedua ini putih sama hitam, bisa bolak-balik teman-teman karena ini adalah input. Terus yang kedua warna kuning, urutan dari yang putih terus kuning. Untuk selanjutnya warna biru sama merah itu ke dinamo ya, nanti kalau terbalik bisa ditukar arah putarannya biru sama merah. Nah, teman-teman bisa mencobanya. Bila terbalik putaran untuk pengeringannya seharusnya ke kanan ke kiri, kita tinggal tukar saja warna biru dan merah. Terus untuk selanjutnya warna hitam setelah kabel kuning. Terus selanjutnya setelah kabel hitam kabel coklat ya teman-teman ya, bisa lihat di video, sudah cukup jelas. Nanti teman-teman tinggal lihat saja kabel-kabelnya sesuai dengan urutan atau diagram yang saya sertakan di video teman-teman. Pokoknya nanti kita cari dari kabel yang keluaran dari, mungkin untuk merek yang lain warna kabelnya berbeda, dari motoran kabel apa, dari masukkan air atau inter water level, terus dari drainnya juga berbeda. Nanti teman-teman tinggal cocokkan. Yaitu teman-teman sudah cukup jelas videonya cara pemasangan kabel-kabelnya ya. Setelah semua terpasang, kita selanjutnya tinggal pasang untuk panel pengontrol atau panel instrumen. Di sini sangat simpel teman-teman. Di sini tombolnya juga tidak terlalu banyak. Ini kita pasang soketnya. Ini tombolnya ada on off, terus start and pause, terus ada proses ya. Kita coba ya, ternyata sudah menyala teman-teman. Ini untuk tekan on off nya langsung menyala pada proses pencucian, pembilasan dan pengeringan ya. Ini sudah kita coba, kita gunakan untuk model pengeringan ya. Ini udah berputar teman-teman, ini langsung berputar, lihat. Namun dikala pintu dibuka, dia akan memberikan sinyal bahwa pintu dibuka dan lampu akan berkedip-kedip seperti ini teman-teman. Ini sudah normal, sudah bisa digunakan. Jadi teman-teman yang ingin mengaplikasikannya silakan saja. Kalau kita memasang sesuai dengan jalur, insya Allah jalur kabel-kabelnya, insya Allah mesin akan bekerja kembali secara normal teman-teman. Hanya kelemahannya untuk modulator model ini tidak dilengkapi dengan display yang seperti pada bawaan dari mesin cuci Samsung ini ada displaynya. Ini jadi ini kita tidak di sini tidak ada displaynya, namun bisa diperkirakan lah sendiri nanti untuk jangka waktu pencuciannya. Ini saya coba dengan saya menekan saklar pintu yang di belakang ini, saya tarik ke atas, nanti mesin dia akan berputar sendiri menandakan bahwa semua sudah normal. Karena ini saklar pintu saya tarik ke atas,
Lihat ya teman-teman, ini sudah saya tarik, lihat ya, dia berputar searah dengan jarum jam, menandakan mesin cuci sudah normal, bisa kita gunakan untuk proses pencucian. Sangat mudah teman-teman, apalagi bila teman-teman memahami struktur atau diagram pada mesin cuci tersebut. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.